Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syendi Armanto dari kelas Akuntansi Syariah 3F dengan NIM 205221212. Di sini saya akan menjelaskan ayat dan hadis tentang distribusi. Dalam pembahasan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian distribusi, prinsip distribusi, faktor distribusi, dan beberapa ayat tentang distribusi. Pengertian distribusi. Pendistribusian di sini merupakan sebuah aktivitas perekonomian yang dilakukan manusia selain konsumsi dan produksi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah pembagian, penyaluran, atau sebuah pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam distribusi, yaitu larangan ikhtisar. Yang kedua, mencari keuntungan yang tidak berlebihan. Yang ketiga, pendistribusian secara merata dan luas. Dan yang terakhir, prinsip keadilan. Selanjutnya tentang faktor-faktor distribusi. Yang pertama, faktor pasar. Faktor pasar ini merupakan faktor penyaluran distribusi yang dipengaruhi pola penargetan konsumen. Misalnya, dalam jumlah konsumen, jumlah pesanan, dan kenyamanan dalam pembelian. Yang kedua, faktor barang. Dalam faktor ini, pendistribusian barang dipengaruhi pada besar atau beratnya barang, mudah rusak atau tidak barang tersebut, dan standar dalam pengemasan. Yang ketiga, yaitu faktor perusahaan. Dalam faktor ini dipengaruhi oleh sumber dana, pengalaman, dan kemampuan dalam manajemen serta juga dalam pengawasan dan pelayanan. Yang terakhir, tentang ayat-ayat yang menjelaskan pengertian distribusi. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam kandungan surat At-Taubah ini, yaitu menjelaskan tentang pembagian zakat secara adil dan merata kepada penerima zakat. Pemberian zakat yang dibayarkan atau diberikan oleh muzaki kepada mustahiq, hal ini termasuk dalam distribusi. Zakat tersendiri merupakan ibadah yang dilakukan orang-orang muslim sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat selain untuk ibadah, zakat juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Yang kedua, yaitu surat An-Nisa ayat 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam kandungan ayat tersebut menjelaskan jika dalam proses pendistribusian dalam ekonomi Islam harus diterapkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam mendistribusikan produk juga tidak boleh melakukan ketidakadilan kepada pesaing lainnya. Yang nomor 3, yaitu hadis tentang larangan penimbunan. Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengeceh orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah.
Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa di dalam agama Islam melarang seseorang menimbun sebuah barang, oleh karena itu dapat menyebabkan terhambatnya pendistribusian barang sampai ke konsumen. Penimbunan juga dapat mendapatkan harta atau barang tersebut hanya akan beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Yang keempat, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Di antara kamu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Dalam ayat tersebut menyimpan kandungan, yaitu seseorang dilarang menumpuk harta benda dan barang kebutuhan pokok hanya kepada segelintir orang saja. Seorang muslim diwajibkan membagi atau mendistribusikan harta kepada orang-orang kafir. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat di atas, hal ini bertujuan agar harta itu tidak hanya berputar pada golongan kaya saja. Pendistribusian harta yang tidak merata dan adil akan mengakibatkan orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Oleh karena itu, distribusi juga harus memperhatikan aspek nilai keadilan dan aspek prioritas kebutuhan seseorang. Dalam penjelasan tadi, dapat disimpulkan, distribusi dalam Islam tidak hanya sekedar dalam hubungan perdagangan maupun dalam konteks pekerjaan saja. Namun, dalam ajaran Islam, distribusi bisa dilakukan melalui pemberian zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam mendistribusikan sebuah harta, seorang juga dilarang berperilaku kikir dan berperilaku boros. Sikap yang baik dalam distribusi ekonomi yaitu memelihara keseimbangan dan pemerataan. Begitu juga dalam hadis bahwa salah satu hal yang dilarang agar pelaksanaan distribusi yang merata dan seimbang bisa berjalan dengan lancar atau terwujud adalah dengan melarang melakukan penimbunan dan monopoli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kekurangan dalam menjelaskan. Saya juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.